Jungle. Audio Jungle. Bu Sake udah puas ya? Tadi jawabannya Bu Sake ya. Masya Allah sangat puas Pak Ustadz. Jazakumullah khair katsiran Pak Ustadz. Baiklah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir dalam kajian rutin kita bersama Ustadz Dr. Ahmad Kurnia Hafizullah. Salawat dan salam tak henti-hentinya marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan kita berlangsung untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Dan selama pemaparan materi, diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device-nya masing-masing. Dan untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi hari ini, dapat download pada link di bawah ini. Dan untuk melihat rekamannya juga, kajian lalu juga dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link. Dan pada hari ini, kita mengangkat tema azab sudah datang. Azab-azab apa saja yang sudah datang itu dan kenapa manusia tidak sadar juga. Mungkin kita akan dapatkan penjelasannya dari Dr. Ahmad Kurnia. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Ustaz Dr. Ahmad Kurnia untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Pada Ustaz Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Nah, insya Allah akan kita mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran. Ya insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran. Semua amanat yang dititipkan Allah selama di dunia ini akan menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah memberikan contoh terbaik bagaimana menganalisa kalimat Al-Quran, bagaimana mempesona ya dalam waktu singkat dengan kalimat Al-Quran, bagaimana ya seluruh tingkah lakunya itu dengan kalimat Al-Quran, bagaimana Rasulullah ini menggoncang dunia ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, inilah yang semuanya harus kita sadari dan kita malu untuk bertemu Rasulullah. Berpikir pada saat Rasulullah itu ya diturunkan Al-Quran ini separuh-separuh. Surat 25 ayat 32, surat 17 ayat 106, surat 76 ayat 23. Ya, tapi dengan turunnya separuh-separuh ini, Rasulullah ini bisa membuat suatu cerita yang luar biasa. Ya, sekarang pertanyaannya, kita bukan separuh-separuh lagi. Kita itu udah komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu nikmati wa raditu lakumul islami dina. Surat 5 ayat 3. Tak aku sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu
untukmu yang telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, nah seharusnya kita berkaca diri. Ya, ini nggak main-main. Al-Quran ini tidak untuk dimain-mainkan, tidak untuk ditunda-tunda belajar. Ya, sehingga apa? Kita akan terus dibimbing sama Allah, insya Allah. Ya, nah dengan kita selalu berfilosofi Al-Quran, kita akan selalu mengkoreksi azab ini udah sampai di diri kita nggak? Sudah kita pakai nggak aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan kalimat Al-Quran? Jangan-jangan azab ini udah datang ke kita nih. Kita nggak sadar, kita lagi digiring ke neraka secara berjamaah. Ya, oleh karena itu syaratnya cuma satu. Mulailah kita melek dengan Al-Quran. Mulailah kita mengolahragakan dengan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Mulailah pendapat manusia ini, semua pendapat manusia kita standarisasi dengan Al-Quran. Jadi kita tahu, ya, begitu hebatnya kalimat Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli dan seterusnya. Ya, kalau kamu nggak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silakan buat satu surat. Kumpulkan seluruh orang pinter dunia ini. Asal jangan aku. Ya, surat Al-Baqarah ayat 23, kamu pasti nggak sanggup. 24-nya, kalau kamu nggak sanggup, takut akan api nerakaku. Saya berpikir, kalau saya baca ayat ini, saya berpikir, ya, begitu luar biasanya Al-Quran ini. Sayang kalau seandainya saya tidak mau mengeksplor Al-Quran. Sayang kalau seandainya saya tidak mau mengkoreksi seluruh pendapat manusia dengan kalimat Al-Quran. Sayang dan penyesalan yang tidak terhingga kalau seandainya saya tidak mengkoreksi pendapat manusia yang penuh dengan kebohongan dan dugaan. Surat 6 ayat 116. Yang penuh dengan kebatilan. Surat 31 ayat 30. Bacain, Don. 30. Berapa, Dok? 21.30, Dok. 31, 30. 21.30. Surat Luqman ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Sadaqallahul azim. Surah 10 ayat 32. Selain kalimat Allah itu ada kesesatan. 32. Surah Yunus ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Sadaqallahul azim. Nah, dari kalimat-kalimat itu saya mau mikir, oh nggak bisa nih, saya harus belajar Al-Quran. Seluruh pendapat manusia saya harus koreksi Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Ya, manusia tidak sama sekali belajar dan Al-Quran dan mengerti Al-Quran, menganggap ajab di dunia ini belum tiba. Karena kita udah tiba, kita nggak sadar. Padahal bila berkaca dengan Al-Quran, sebenarnya ajab itu udah tiba. Dan mengelilingi manusia, termasuk kita sendiri. Tapi sebagian manusia tidak menyadari sama sekali. Karena manusia hanya melihat dari yang terlihat. Manusia terlena akibat ajab dunia dirubah oleh setan menjadi nikmat dunia. Manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sehingga setan bersama manusia bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Terlena bahwa semua amanah dunia akan menjadi beban dunia dan akhirat. Nggak tahu dia, terlena. Ya, kecuali dengan Al-Quran. Pantaslah Rasulullah melarang melihat manusia yang berhasil di dunia dan gagal dengan akhirat. Ya, sekali lagi sadarlah, ajab akan terjadi. Terlihat apabila mulai melihatnya dengan filosofi Al-Quran. Mulai mengecek seluruh aktivitas kehidupan manusia dengan Al-Quran. Sehingga selalu terbersihkan dengan sebersih-bersihnya dengan Al-Quran. Sehingga tidak sempat bersaksi panca indera di hadapan Allah dengan saksi yang merugikan.
tentukanlah posisi kita sekarang di mana. Targetkan terus untuk terus diperbaiki dengan kebenaran mutlak. Sebarkan ke sekelilingnya, sehingga menjadi gelombang resonansi yang bersaksi dengan selamat di hadapan Allah. Pertahankan terus hingga ajal menjemput. Disambut dengan wajah jiwa yang telah bersih. Inilah surgaku. Pandanglah terus wajahku dengan wajah yang berseri-seri. Surat 3 ayat 107 baca dong. 3, 100. Don, Ya dok. surat 3 ayat 107. Pi. Surah Ali Imran ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah atau dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Itu target kita. Membersihkan seluruh panca indera ini dengan kalimat Al-Quran. Itulah orang yang paling beruntung. Falamau fujuroha wa taqwaha wa abrahaman zakaha wa qatobaman dasaha. Baca deh surah 91 ayat 8 sampai 10. Surah Asy-Syam ayat 8 sampai 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sadaqallahul azim. Ya, jadi supaya itu kita tahu ini lagi aja apa enggak ya, bukan kayak orang kafir nih. Mereka orang kafir berkata, kapan datangnya janji ajab itu? Jika kamu orang yang benar, katakan Muhammad. Boleh jadi sebagian dari ajab yang kamu minta disegerakan itu telah hampir sampai kepadamu. Ya, karena kita tidak melihat dengan Al-Quran, kita nggak sadar nih, seolah-olah kita terlena dengan kehidupan dunia, padahal kita lagi menuju kesempitan. Ya, orang yang berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya dalam keadaan buta. Ya, jadi nanti orang yang tidak berfilosofi Al-Quran dihadirkan nanti dalam keadaan buta. Ya, surat 17 ayat 72 baca deh. Don, Ya dok. Evi 1772. Al-Isra ayat Ya, betul. 102. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Sadaqallahul azim. Kira-kira kita takut nggak? Takut aja dong jalanin. Bukan hanya buta, tapi bisu, tuli, dan jalannya pakai apa? Pakai kepala. Nggak takut nih. Hah? Dan itu dijelaskan kok. Ya, surat 17 ayat 97 baca deh. Al-Isra ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Sadaqallahul azim. Ya, jadi orang yang berpikirannya terbalik, memiliki kesesatan, nanti di akhirat juga terbalik semua tuh. Ya, hati-hati gitu. Ya, terus sudah gitu kita akan digiring nih. Orang yang melupakan Al-Quran itu akan digiring ke arah kematian yang kebinasan yang secara berangsur-angsur dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ya, nah, jadi mulailah kita sekali lagi filosofi dengan Al-Quran. Ya, terus ya mereka menganggap ajab itu belum datang. Kenapa? Mereka tidak berfilosofi Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang maha, kami biarkan setan menyesatkannya, menjadikan teman karibnya. Sungguh setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, ini yang kita sering terlena. Karena kita tidak pernah mengkoreksi dengan kalimat Al-Quran. Ya, karena kita terlena, kita nggak sadar, sehingga kita bermaksiat dengan hukum-hukum kesesatan, hukum-hukum batil secara sungguh-sungguh.
surat 19 ayat 83. Ya, kenapa sungguh-sungguh? Karena setan sudah memoles nih, yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Ya, misalnya apa? Kita mau nolong orang, dibisik-bisikin. Oh, nanti lu miskin. Ya, oh kita ngasih ilmu, oh nanti oh itu jadi saingan. Ya, padahal setiap yang dikasih Allah itu untuk diri kita sendiri. In asantum lanfusikum wa in asantum kalah. Ya, kita nggak sadar. Kenapa? Kita tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Ya, kalau enggak, ya itu seperti itu. Makanya jadilah hamba Allah yang beruntung di dunia dan akhirat. Jangan termasuk golongan yang rugi. Ya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Apabila engkau berada pada waktu petang, janganlah engkau menunggu pagi hari. Jika engkau berada pada waktu pagi hari, janganlah menunggu petang hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya, jadi kita sadar. Mulailah kita sekali lagi dengan filosofi Al-Quran. Hanya dengan cara itu nggak ada jalan lain. Kalau kita mau berhasil, kalau nggak mau berhasil ya silakan aja. Ya, ya dicari, dipraktekkan, ditingkatkan. Itulah yang kita harus ini kan. Ya, jadi karena kita tidak seperti itu, manusia nggak mempersiapkan. Ya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Entah itu hari kiamat berupa kematian, entah itu kiamat yang besar nanti hancur bumi dan segala macamnya. Ya, Allah merasakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu. Orang yang tidak beriman padanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan kau binasa. Ya, sementara kita lagi berjalan menuju kiamat kematian. Ya, telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka. Sedangkan mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, dari Allah, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Sekarang kita lihat, kita termasuk di situ nggak? Belajar Al-Quran sambil main-main kan sisa-sisa, langsung ketiduran, tidur, ya, nggak ngerti juga, ya, menganggap biasa aja, iya, ya. Terus udah gitu apa? Oh, kalau mau kita mau ujian nih, ya, kita pada belajar tuh, begadang mau, ya, sama Allah nggak ada yang mau, aneh kan? Aneh nggak? Aneh. Karena kita nggak tahu nih. Apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, dong. Mulai kita belajar Al-Quran. Ilmunya Allah yang 8 lautan. Ilmunya Allah atas doanya Nabi Adam dalam guna-gulananya. Qala Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfirana wa tarhamna wa nakunana minal khasirin. Ya, surat 7 ayat 23. Ya Allah, aku telah menjalani diriku. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak memaafkan aku, Engkau tidak memberikan petunjuk pada aku, sungguh aku termasuk orang yang rugi. Apa jawaban Allah? Qul minha jami'a fa imma yatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, surat Al-Baqarah ayat 38. Adam itu turun ke bumi. Tunggu buku petunjukmu. Ya, apabila kamu mengikutinya, tidak ada takut dan gelisah. Udah ditunjukin nih bukunya nih sekarang, ya, di zaman kita nih, ya, yaitu surat 7 ayat 52. Walaqad jinahum bil kitabi fasalnahu alal imin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, Al-Quran itu adalah ilmunya aku, kata Allah, sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang yang beriman. Udah jelas nih. Ya, apa? Kita sia-siakan.
Kita bilang Al-Quran ini ketinggalan zaman. Nggak layak dipakai di segala bidang. Sombong sekali kita. Ilmunya Allah dilecehkan seperti itu. Ya, padahal ilmunya Allah ini yang membuat selamat dunia dan akhirat. Yang membuat surga itu ada di dunia. Kalau kita mau menjalankannya. Sehingga kita untuk menerima nanti surga di akhirat nggak ada masalah. Yakin, saya yakin. Surah 20 ayat 112, baca dah. Surah Taha ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Sadaqallahul azim. Surah 21 ayat 103. 21 surat Al-Anbiya ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Sadaqallahul azim. Begitu. Kalau 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 kita mau ke situ, bikin perencanaannya dari mulai sekarang. Jangan itu dianggap bahasa hambar. Ya, jangan. Ini bahasa istimewa nih Al-Quran ini. Ya, jadi kita harus utamakan. Nggak ada jalan lain kalau kita mau selamat. Kalau nggak mau selamat ya silahkan aja, pusing-pusing banget. Ya Don ya. Ya dok. Makanya Allah bilang apa Don? Aku tidak merubah nikmat aku berikan padamu. Kecuali dirimu sendiri merubah. Surat 8 ayat 53, baca Don. Surah 8. Surah Al-Anfal ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi kita harus merubah diri kita sendiri. Ya. Apa dengan apa? Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Titik. Ya. Terus Don. Ingat, kematian tuh pasti akan mendatangi kita. Ya, datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang hendak dahulu kamu hindari. Wahai sekiranya kematian itu yang menyudahi segala sesuatu. Wahai kiranya kematian itu yang menyudahi segala sesuatu, kekuasaanku telah hilang dariku. Ya, nah, jadi kesimpulannya apa? Pakai sebelum ini kejadian. Ya, sehingga apa? Ya, kita jangan sampai kita pada semua putusannya udah berakhir, di dunia ditunjukin nih, kita sakratul maut itu dengan wajah yang tegang, dengan teriak-teriak, karena saking cintanya sama dunia. Ya, dibandingkan ya 16 ayat 32 kita senyum, disambut sama malaikat dengan ucapan Assalamualaikum. Ini sekali lagi target tujuan kita. Ya, target. Bikin perencanaannya. Jangan ini dianggap bahasa hambar. Kita sombong sekali nanti. Ya, terus. Sehingga pada waktu datang kematian itu, atau musibah berupa penyakit aja, udah mulai takut. Apabila kami timpakan siksaan pada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka. Pada hari ini, sungguh kamu tidak akan mendapat pertolongannya dari kami. Sungguh orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan apapun. Sedangkan kematian itu tidak bisa ditunda sedetik.
pun. Ya, sekarang kita lihat nih. Maaf sekali lagi, ya kita di dalam profesi kedokteran dibilang, oh kalau pakai obat saya umurnya lebih panjang, tapi harganya 100 juta, kita mau. Saya sering bilang sama pasien saya, lu ditakutin dokter mau ya ngeluarin duit 100 juta ya? Ditakutin sama Allah nggak ada mau ngeluarin duit 100 juta ya? Bagaimana pertanggungjawaban Anda terhadap Allah nanti? Ya? Disuruh sedekah untuk diri kita sendiri nggak mau. Oh apa, saya pernah gantiin praktek guru saya, ya. Oh begitu saya bilang, ini Bu, ini obatnya ada di BPJS nih Bu. Ah saya takut, apa nggak berhasil pakai obat BPJS. Sama Bu persis. Coba Ibu baiknya duitnya Ibu sedekahin. Tetap aja nggak percaya. Ya Allah, udah ditutupnya ini. Ya, sama persis Bu. Saya bilang, saya ingin tanggung jawab Bu. Kalau obatnya beda. Ya, lebih baik Ibu sedekahin tuh duitnya. Apa kata dokter misalnya disuruh PET scan? Ya, maaf sekali lagi, bukan saya nggak mengikuti kemajuan ilmu, tapi kalau kemajuan ilmu gak ada manfaatnya buat apa? Ya, mau. Ya, kalau Ibu disuruh sedekah segitu mau nggak Bu? Kontan mau nggak? Saya bilang, enggak. Kira-kira itu nanti berhadapan sama Allah, kira-kira Ibu takut nggak? Kan Ibu udah janji nih, di dalam sholat. Ya, ini wajah tuh inna sholati wa nusuki. Ya, jadi kita bisa melihat, ini orang ini nih lagi dicoba sama Allah. Istiqomah nggak? Kalau dia ngikutin terus, sempit hidupnya. Ya, sempit. Kenapa? Manusia itu penuh dugaan. Manusia itu penuh untuk mencari keuntungan. Tapi Allah enggak. Ya, terus. Ya. Yang paling kita takutkan lagi diperlihatkan sakratul maut. Apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, entah itu berupa kematian atau berupa kiamat kubro, manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan. Neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas lebih mengutamakan kehidupan dunia. Sungguh neraka tempat tinggalnya. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan hawa nafsunya, sungguh surgalah tempat tinggal. Ini kita mulai bersiasat. Kalau kita mau selamat, ya terus. Yang kita takutkan lagi tadi dicabut itu secara kasar. Ya, surat 8 ayat 50, surat 47 ayat 27 ya. Beda dengan orang beriman nih yang selalu memuliakan kalimat Allah. Ya, akan disambut apa? Dengan ucapan salam. Tinggal pilihan kita nih, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Yang mana yang kita mau pilih? Silahkan manusia menimbang-nimbang. Ya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat ketika orang-orang jalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat, ya udah disiksa di dunia, sakratul mautnya juga disiksa, belum akhiratnya lebih-lebih. Waduh, ya minta menunda untuk memperbaiki diri nggak bisa. Impakkanlah hartamu sebelum datang suatu saat di mana kamu nggak bisa menunda itu. Sehingga berbilang, ya Allah tunda aku belum sempat bersedekah. Ya, sebelum ada waktunya jual beli. Tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Orang kafir itulah yang dizalim. Jadi mulailah kita pakai kalimat Al-Quran. Ya, jangankan itu anakmu segala macam hartamu nggak bisa menolong kamu. Ya,
Bertakwalah kepada Tuhanmu. Takutlah pada hari ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anak. Seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Terus, ya, seandainya manusia mempersiapkan diri, semuanya dipersiapkan sebaik-baiknya. Ya, kan Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Jika benar datang petunjuk kepadamu, barang si takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar datang petunjuk kepadamu, barang siapa mengikuti petunjukku, tidak rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Makanya dibilang nih, Paskuruni askurkum, paskuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Ingatlah padaku terus, aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar kepadaku. Ingatlah Al-Quran itu adalah ilmunya Allah. Atas dasar pengetahuan, pengetahuan apapun ada. Dunia ilmu kedokteran, komputer, dunia ilmu genetik, dunia ilmu astronomi, dunia ilmu ekonomi, semuanya ada di Al-Quran. Kalau seandainya kita mau merenung, semuanya ada. Insya Allah saya bisa jelasin. Ya, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Tapi ilmunya Al-Quran ini dibuat dalam bentuk perumpamaan. Yang bisa membuka perumpamaan itu adalah orang yang berilmu. Fi bacain Bi. Surah 29 ayat 43 Bi. Don. Ya, 29:43. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat 43. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Sadaqallahul azim. Kalau kita selama ini nggak pernah memahaminya, pertanyaan kita termasuk udah berilmu belum? Belum, Belum ya, Don? Belum. Nah, nggak pernah paham. belum paham. Dikasih ini juga nggak tahu. Ini analisanya kemana nggak tahu. Pengulangan kalimat. Pengulangan kalimat melulu. Ya Allah, dalam hati saya. Malu nggak kita nih? Ya, yang bisa membuka siapa? Orang-orang non-Muslim. Ya, tidak pernah mensucikan hatinya dengan Al-Quran. Kita bangga nih. Ya, kita bangga dengan apa yang dikasih Allah. Ya, tapi nggak sadar itu adalah cobaan. Maka dibilang berlombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Itulah karunia Allah dan diberikan pada siapa yang Dia kehendaki. Allah mempunyai karunia yang besar. Ya, wahai orang beriman, bertakwa pada Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti. Dia mengingatkan pada kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Terus, ya. Jadi kalau kita tidak pernah menstandarisasi pendapat manusia dengan Al-Quran, kita nggak tahu. Kemutlakan itu dari Allah, sedangkan manusia hanyalah dugaan dan kebohongan. Ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Qala fal haqqu wal haqqu aqulu surat 38 ayat 84. Yang benar adalah sumpahku. Sedangkan manusia itu adalah penuh kebohongan dan dugaan. Surat 6 ayat 116. Sekarang pertanyaannya, dari 3 kalimat ini, ya, pernah nggak kita dalam hidup kita selama ini mengkoreksi pendapat manusia ini dengan Al-Quran? Pasti belum pernah. Belum. Belum pernah. Dengan alasan apa? Oh, kita kan lagi mau ujian, kita kan lagi belajar. Apa salahnya kita memulihkan kalimat Al-Quran?
Kalau kita tunda-tunda begitu akibatnya apa dong nanti? Dibengkokkan sama Allah nih, dipalingkan wajahnya. Mau seperti itu. Surah 4 ayat 47 baca dah dong. Surah An-Nisa ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sadaqallahul azim. Jangan sampai kita diputar ini. Ya, kebenaran itu udah jelas. Mereka tidak mau mengetahui kebenaran bukan karena kebenaran itu samar dan tidak jelas, namun karena mereka berpaling darinya. Jika mereka tidak berpaling dan mau memperhatikannya, niscaya kebenaran menjadi jelas bagi mereka dari kebatilan dengan kejelasan yang nyata dan gamblang. Sebagian orang Islam di zaman ini ketika telah disampaikan kepadanya tentang suatu permasalahan yang benar berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih dan penjelasan para ulama, mereka tidak menerimanya hanya karena orang yang menyampaikan berbeda mazhabnya, berbeda organisasinya, berbeda tempat mengajinya, kebiasaan masyarakatnya, atau semacamnya. Ya, mulailah kita Al-Quran sekali. Kita selalu menganggap orang yang apa kaya banyak duit itu orang yang berhasil, enggak, di hadapan Allah enggak. Ya, semuanya ini. Ya, makanya kita melihatnya selalu dengan gaya yang terlihat. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Mereka menyangka dikasih harta dan anak bertanda itu Allah baik. Tidak. Ya, tidak. Justru kalau nggak hati-hati, semua yang dititipin Allah jadi bahan bakar api neraka. Jadi bahan siksaan di dunia. Coba baca deh, Don. Surat 72 ayat 15. Surah Al-Jin ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Sadaqallahul azim. Ya. Kita nggak sadar kan? Tidak nih ya? Ya, Rob. Karena kita nggak melihat dengan Al-Quran. Ya. Makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77, semua yang dititipin Allah itu cari untuk menggapai pahala akhirat. Kalau tidak untuk menuju pahala akhirat, akan menjadi beban di dunia dan beban di akhirat. Ya, bayangin, kepikiran nggak, Don? Ya, Rob. Emangnya Raja Arab ini yang begitu duitnya banyak, emasnya banyak, beda sama kita, Don. Kita bisa tidur Iya, tenang ya. Ya, Bi. Ya, Rob. iya betul, Dok. Dan- Sementara dia dapat ini apa? Dia nggak sadar. Ini semuanya jadi bahan bakar api neraka. Kalau dia sadar, seharusnya disedekahin buru-buru. Kalau Ya, gambar bawahnya apa artinya, Dok? ini apa bosnya Playboy ini. Oh iya, Ya, dengan wanita-wanita cantik. Ya, ditanya aja tua-tua itu keladi ya, Dok. Playboy. Tua-tua Tua-tua keladi. keladi ya, Dok. Emangnya dia kuat apa? Nih, ini anak kecil yang dibanggain nih sama harta. Oh, boro-boro udah tuanya kayak apa nih nanti? Mudanya kayak apa nanti? Beban. Ya, dan itu udah semua dijelaskan di Al-Qur'an. Ya, terus ya, jangan memandang hasil yang terlihat itu yaitu keberhasilan. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah itu adalah yang bertakwa. Makanya Rasulullah bilang, diingatin di Al-Qur'an, jangan sekali-kali engkau Muhammad tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan pada beberapa golongan di antara mereka. Ya, jangan kau bersedih hati terhadap mereka. Mereka itu lagi aku giring ke neraka nih, surah 9 ayat 85. Janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia agar nyawa mereka melayang. Sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Sebaik-baik manusia itu bukan penampilan yang terlihat. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bertakwa.
yang selalu dengan filosofinya, dengan filosofi Al-Quran. Itulah yang paling sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui. Sungguh Allah maha teliti. Ya, terus, ya, padahal yang terlihat itu akan ditinggalin. Ya, semuanya akan ditinggalin. Gelar profesor, harta yang ditinggalin, mobil pesawat terbang yang super mewah pun ditinggalin. Ya kalau ditinggalin nggak apa-apa, nggak bakal jadi beban kita sih nggak apa-apa. Semuanya kalau nggak hati-hati jadi bahan bakar api neraka. Sementara kebutuhan kita itu terbatas. Ya, katakanlah Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, semuanya itu ya di dunia ini hanya perhiasan baginya. Untuk kami menguji siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan semuanya ini akan ditinggalkan, surat 16 ayat 96. Ya, bahkan akan menjadi tadi bahan bakar tambahan api neraka. Kalau kita tahu seperti itu, pasti kita takut. Pertanyaan, oh itu kan dunia gaib. Ya, sekarang kita lihat, jangan melihatnya dari dunia gaib yang nanti akan datang. Kita dunia gaib yang kita udah jalani sekarang ini kan dulu tadinya gaib. Benar kan kalimat Al-Quran? Iya, Ya, sekarang nih kita punya harta kekayaan banyak. Kita nggak bisa membuat apa-apa kan? Benar nggak Al-Quran? benar. Benar. Itu kan yang gaib. Tadinya kita peroleh yang gaib, akhirnya nyata. Nah, sekarang pertanyaan, yang Suaranya hilang. Ya, tunggu aja. Dok, suaranya nggak ada, Dok. Suaranya hilang, Dok. Halo, Dokter Kurnia. orang yang ngerti semua nih, semuanya jadi beban. Ya, sesungguhnya demikian beban nih, surah 20 ayat 100. Ilmu pengetahuan jadi beban api neraka. Ya, harta dan anak beban api neraka. Panca indera akan menjerumuskan kita ke neraka, surat 75 ayat 14. Kalau kita, ini bukan bahasa bahasa hayalan, ini bahasa nyata. Jangan sampai bahasa nyata ini yang kita udah pelajarin dari sebelum-sebelumnya, kejadian sebelumnya, kita nggak merubah untuk nyata yang akan datang. Nyata yang akan datangnya akhirat dan mati. Seharusnya kita mempersiapkan loh. Dan Dok, suaranya Dok hilang. ya, nah, jadi kita nih lagi digiring. Ya, surah 20 ayat 124 kehidupan sempit, mati yang secara perlahan-lahan, ya, digiring di dunia, surat 3 ayat 56, surat 13 ayat 34, surat 32 ayat 21, lagi digiring nih, siksa di dunia, tapi kita nggak sadar. Ya, kita nggak sadar. Ya, jadi bekerjalah untuk duniamu seukur berapa lamanya kau akan tinggal di bumi. Bekerjalah untuk akhiratmu seukur berapa lamanya kamu akan hidup di sana. Ya, terus. Ya.
Pemikiran ini semuanya nggak mungkin diketahui sama orang yang tidak berfilosofi Al-Quran. Ya, mereka itulah yang memberikan sesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka tidak beruntung. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. Surah 87 ayat 16 sama. Memiliki kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, memilih kehidupan dunia karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir. Ya, jadi dia karena milih dunia akan digiring menuju ke neraka. Ya, akan menjadi beban amanah, akan menjadi di beban tanggungan yang luar biasa nanti di akhirat. Ya, terus hanya terpikirkan orang yang terlatih dengan kalimat Al-Quran. Ya, terutama ayat mukamat, pokok, mustasabihat, hatinya ada kesesatan, memfitnah, dan mencari takwilnya. Orang yang sementara orang-orang dunia itu hanya melihat yang terlihat. Surah 30 ayat 7. Ya, orang beriman menganggap semuanya itu untuk beribadah. Apa yang dititipkan Allah itu untuk beribadah. Wallahu yadu ila dari salam wahyadi mayasa ila syuratul mustaqim. Untuk menggapai surga Darussalam. Untuk melihat kembali wajahnya Allah. Terus, ya, kalau kita menjalankan sempurna, amal ibadah kita sudah sampai dulu ke akhirat. Ya, kita wajah apa sendalnya Bilal udah sampai ke sana. Mimpi-mimpi kita udah sampai insya Allah ke sana. Sadar nggak kita? Ya, Rasulullah bisa melihat istananya Umar bin Khattab. Ya, sungguh mereka itu Ibrahim terdapat suri teladan. Nah, plus sekarang kita zamannya zaman Rasulullah. Kita ngikuti gaya Rasulullah dengan Al-Qur'annya. Sehingga apa? Rasulullah mendapat hak disolawatin oleh Allah, malaikatnya, dan orang beriman. Kita apa dapat haknya apa? Umat terbaik, kuntum khairu umati. Surah 3 ayat 110. Ya. Nah, ini sekali lagi yang kita harus targetkan. Ya. Tidak ada jalan lain. Ya. Ingat, Rasulullah sedang menunggu hasil karya Al-Quran kita. Ingat Rasulullah itu surah 2948. Nggak bisa tulis baca. Ya. Terus Rasulullah, wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka itu mencintai Allah dan Rasul. Tahukah kalian mereka tidak pernah memandang. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak hidup denganku seperti kalian. Tapi mereka begitu rindu padaku. Aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu adalah umatku. Sekarang saya bertanya, mana sarjana-sarjanamu yang dibanggakan? Tidak berusaha untuk mentadaburi Al-Quran. Sementara buku lainnya dimaknainya bisa. Mana? Sekali lagi. Ya, terus. Jalanlah ke depan dengan cahaya Al-Quran. Al-Quran itu ada ruh. Ya, demikianlah kami wahyukan padamu Muhammad ruh Al-Quran. Dengan perintah kami. Tadinya engkau tidak tahu. Tapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Ya, cahaya yang bisa dengan melihat kamu jalan ke depan. Surah. Oke. Terus. Ya, pilihan tergantung akal manusia memilihnya. Orang berakal sehat ada yang selalu pada indahnya mengingat Allah. Pilihan itu tergantung manusia sendiri. Surat 8 ayat 3, surat 13 ayat 11.
Kalau tidak kalau tidak bisa kita memilih itu adalah manusia yang paling rendah di hadapan Allah. Surat 8 ayat 22. Terus ya, pilihan permainan terserah pemilih. Ya, Surah 29 ayat 2 sampai 3. Kalau mau kita tahu sebagai orang beriman ya pilih itu. Kalau kita mau lulus seperti dapat gelar seperti Nabi Ibrahim dengan beberapa cobaan ya pilihnya itulah. Ya, Surah 3 ayat 124 ya sama seperti itu. Ya, yang selalu kita cita-citanya untuk menggapai surga. Ya, sehingga kita digolongkan lagi nanti, maukah kita digolongkan seperti surat Al-Waqiah, yaitu golongan beserta para yang duluan. Kita dihadirkan belakangan, tapi kita kalau mendulukan kalimat Allah, sama mencontoh Rasulullah, insya Allah kita duluan nih ketemu Rasulullah. Ya, Allah berfirman, inilah saat orang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho padanya. Surat 50 ayat 32, inilah nikmat yang dijanjikan padamu. Pada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah. Memelihara semua peraturan-peraturan. Terus, ya, di dalam hati terdapat perasaan cinta dan iman pada Allah. Ikhlas dan bertawakal hanya kepadanya. Semua itu merupakan unsur kehidupan hati. Namun di dalam hati tersebut juga terdapat perasaan cinta kepada sahabat. Lebih mementingkan syahwat dan berupaya untuk memperturutkannya. Dan terdapat pula rasa hasad, sombong, ujub, dan ambisi untuk menjadi orang yang paling unggul. Serta bertindak semena-mena di muka bumi dengan kekuasaan dimiliki. Semua itu merupakan unsur yang akan membuat diri hancur dan binasa. Surga tidak bisa dimasuki oleh orang yang berhati kotor. Dan tidak pula bisa dimasuki oleh orang yang hatinya terdapat noda-noda dari kotoran tersebut. Barang siapa yang mengenal hatinya, dia akan mengenal rohnya. Terus, ingat, ya, manusia menciptakan kapal Titanic, saking sombongnya, saking besarnya, saking mewahnya, sampai terucap. Padahal tidak mungkin akan tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Bisakah mereka yang kaya dan pintar ada jabatan mengekalkan atau menyelamatkan dari kematian? Nggak bisa. Apa, Don? Yang waktu sebelum Los Angeles kebakaran, Don? Tuhan Gaza. Tuhan tidak pernah terpilih, dibikin pulik. Gila. Ya, Allah tuh nggak bisa dibeli sama seluruh harta seisi dunia ini ditambah segitu. Apakah kita bisa menyetop jantung kita? Terpikirkan nggak sama kita? Ya, kalau seandainya jantung itu terstop pada waktu kita tidur, mati gitu. Pernapasan kita terstop, mati gitu. Ginjal kita terstop, mati gitu. Kenapa dia itu? Nurut semua sama perintah Allah. Jangan kamu stop sebelum waktunya. Tapi ruh ini ada nurutnya sama Allah. Enggak. Terus, ya, patuhilah aturan main dari Allah. Kita untuk beribadah, untuk mempersiapkan untuk hari esok. Patuhilah suruhan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung. Tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Ya, terus, ya, dunia adalah fata morgana. Ya, kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kalau kita tidak sesuai dengan janji di waktu sholat, seluruh amal ibadah kita seperti debu yang berterbangan. Ya, terus. Dunia ini ibarat sebuah penjara bagi orang yang beriman. Surga bagi orang yang mendambakan dunia.
Rasulullah berpesan, perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kejahatan dunia, yaitu kematian. Jangan sekali-kali kamu menyesal. Celakalah pada hari itu orang yang mendustakan kebenaran. Wailul yauma idzin lil mukazzibin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Ya, ingat Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan di akhirat. Karena Al-Quran itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Penyesalan untuk siapa? Orang yang kafir, yang tidak berfilosofi Al-Quran. Terus, ya, usahamu lah yang dapat menyelamatkan kamu. Manusia boleh gagal dalam segala hal selama di dunia. Tapi adakah manusia mau memperbaikinya dengan buku segala lintas zaman, segala lintas kemudahan, segala lintas keterbatasan, yaitu Al-Quran yang isinya menggetarkan alam langit dan bumi. Yang waktu diturunkan saja menjadi malam kemuliaan 1000 bulan. Rasulullah yang menjalankannya menjadi manusia teristimewa di langit dan di bumi. Umatnya menjadi umat terbaik sepanjang zaman bila menjalani secara kafah. Marilah mensucikan aktivitas sehari-hari dengan kalimat Al-Quran. Sehingga waktu terbatas ini akan menghapus kesalahan yang telah lalu. Sehingga waktu terbatas ini akan menjadi sangat istimewa ke depannya. Menjadi syafaat di hadapan Allah dan Rasul. Menjadi saksi umat-umat yang telah berhasil. Menjadi kenangan indah dan contoh generasi berikutnya. Marilah bersabar menuju ke sana. Semampu dan sebisa sesuai kondisi manusia. Insya Allah itulah bekal istimewa dari sisa-sisa hidup umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah ini kalau saya dengar ceramah Dr. Kurnia ini tambah kecilnya hati kita nih. Gini dok, soal tadi hidayah dan filosofi Al-Quran ya. Kita ini kan bukan baru sekarang ya baca Al-Quran ya. Selama ini kan kita memang didengungkan ya, dari kecil lah kita tuh baca Quran, khatam Quran. Ya kita baca terjemahan, tapi memang betul ternyata analisa kita terhadap Al-Quran apalagi tadabbur ini memang kecil sekali. Nah, ini kan kita bukan lulusan pesantren, dok ya. Nah, banyak juga yang ustadz lulusan pesantren yang hafiz Quran malah dia. Nah, tapi tetap mungkin ya perilaku dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ya tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini kendalanya di mana sih, dok? Kira-kira kita ini kan mau berubah nih, dok. Saya menjadi kecil hati nih, karena 1 huruf 10 kebaikan, itu aja yang jelas, dok. Terima kasih Dr. Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih ya pertanyaan yang diulang-ulang ya. Jadi gini ya, sekali lagi kita tuh jangan mencontoh Rasulullah itu separuh-separuh. Kita harus mencontoh Rasulullah itu secara keseluruhan. Ya, mencontohnya bagaimana secara keseluruhan? Yang terhebat. Yang terhebat itu apa? Bagaimana Rasulullah ini bisa menggoncangkan orang-orang pinter dunia yang saat itu. Seluruh penguasa Quraisy, ya, bahkan Abdurrahman bin Auf dengan relanya menyumbangkan hartanya. Pasti ada sesuatu contoh yang terbaik dari Al-Quran ini. Yang sehingga ya, yang mendengar Al-Quran ini rela berkorban dengan harta dan jiwanya. Itu yang harus kita gali. Untuk menuju ke sana cuma satu. Ya, kita harus mengerti Al-Quran. Kita harus menjadi contoh bahwa kita itu mulai berperilaku Al-Quran. Ya, jangan kita memberi nasihat orang, tapi kita nggak menjalankannya. Makanya Allah bilang surat berapa, Din? Al-Baqarah ayat 44, surat 61 ayat 2 sampai 3. Kenapa kamu nasihati orang sedangkan dirimu sendiri tidak? Allah sangat benci itu. Surat 61 ayat 2 sampai 3. Rasulullah ini menjalani itu. Ya, makanya Rasulullah bilang, ya, kenapa sih kamu nggak percaya sama aku?
Kamu kan udah lihat pribadi saya. Siapa saya sebelumnya? Ya, surah 10 ayat 16 baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus, surat 10 ayat 16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Sadaqallahul azim. Ini kita lihat, Rasulullah ada memberi contoh, ya, sampai kenapa sih orang kafir itu sampai terucap, kok nggak turunnya ke saya nih Al-Quran? Rasulullah nggak bisa tulis baca, ya, makanya dibilang di surat 43 ayat 31 baca deh. Surat 43 ayat 31, surah Az-Zuhruf. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zuhruf 31. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, yaitu orang yang kaya dan pengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif. Sadaqallahul azim. Ya, sampai terucap begitu tuh. Nah sekarang kita lihat, kalau saya bukan begitu cara. Saya terpacu Rasulullah nggak bisa tulis baca, saya nih bisa tulis baca, digelarin sarjana. Ya, kok saya nggak bisa? Nah, kalau kita udah mulai seperti itu, kita atur strateginya, baru kita ngerti nih. Menuju ke sana itu harus betul-betul. Dalam segala hal harus betul-betul. Kalau nggak bakal ditunjukin sama Allah. Ya, mungkin nggak ditunjukin yang begitu. Kita nggak tahu. Atau mereka nggak mau tahu. Hanya senang dengan apa? 1 huruf, 10 kebajikan. Ya boleh-boleh aja, tapi kalau saya mau umur terbatas ini, saya mau yang lebih istimewa lah. Ya, kurang lebih gitu nih ya. Tapi tanpa sadar ternyata memang Dok, dengan kita membaca saja, menghatamkan Quran, dan sekarang lagi kita lagi belajar tahsin, tajwid, makharijul huruf. Dan kalau kita tanya soal tadabbur ini kepada ustadz-ustadz yang lulusan pesantren, ya jangan sembarangan mentadabburi Al-Quran. Makanya kalau dengan seperti Dr. Kurnia mentadabbur ini kan jadi tambah kecil hati kita nih, karena ternyata kita ini masih jauh sekali dari memahami filosofi Al-Quran. Jadi tanpa sadar ternyata memang rupanya sudah diberikan hidayah. Nah, apakah itu satu usaha untuk mencari juga? Kan hidayah juga harus cari, Dok. Itu harus kita targetkan, Oni. Ya, ini doktrin yang dibilang apabila kita belajar Al-Quran takut salah, memang udah ada di Al-Quran. Surah 45 ayat 9 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 45 ayat Jasiyah ayat 9. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Mereka lah yang akan menerima azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim. Karena mereka cuma baca sedikit aja. Bacanya ini nggak menjadikan suatu cerita yang jelas secara rinci. Ini yang bahaya. Surat 11 ayat 1 baca di. Amri pramro kitabun ikimat ayatu suma fusilat. Ya. Surat 11 ayat 1. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Sadaqallahul azim. Apapun kalau kita bisa jelaskan secara rinci, kita bisa melihat alam ini, seluruh ilmu yang ada di alam ini dengan akurat. Ya. Nah,
Ini dari Yahudi ini berstrategi, dia terucap dengan kalimat 45 ayat 9. Lu takut salah lu ini. Nah, tercapailah Yahudi ini tujuannya. Jangan menjalankan Al-Quran. Jangan mengeksplor Al-Quran. Takut salah, takut ini. Oh enggak. Makanya hati-hati terhadap strategi Yahudi ini yang namanya apa? Din? Fish out of water. Nah, fish out of water. Ya, bisa kok. Insya Allah. Kalau kita mau. Ya, kita nggak pernah mau. Itu aja caranya. Kalau kita mau, insya Allah ditunjukin. Saya ini, maaf sekali lagi, bukan saya sombong segala macam. Semua yang hadir di sini mungkin senior saya semua nih. Dan belajar Al-Quran. Oh, ini apalagi? Ya, karena nggak punya target, titik. Nggak pernah main simulasi, titik. Ya, jadi otaknya nggak terbuka. Saya kalau dulu saya waktu baca buku textbook, saya semua main simulasi. Kenapa dia milih ini ya? Ada nggak yang lebih terbaik dari ini ya? Bagaimana kalau ini saya gabungkan sama ini nih? Bagaimana kalau saya gabungkan sama ini lagi? Bisa saya bikin ide baru nggak? Saya bikin ini nggak? Akhirnya karena saya udah terbiasa dari buku itu, saya terjemahan dengan analisa segala macam, ya. Akhirnya apa? Saya baca Al-Quran begitu juga, ya. Jadi mulai terbentuk, ya. Soal tadi azab itu dong akan datang dekat. Apakah sebelumnya kita dengan membaca Al-Quran itu sudah proteksi? Karena kan katanya dalam kubur pun Al-Quran itulah yang menyelamatkan kita. Nah, sekarang di dalam dunia nyata ini, kita kan baca Al-Quran terus, setiap saat malah hatam terus. Nah, apakah itu bukan, kalaupun azab datang, apa dia ya bisa dapat terhindar kita? Sebab ternyata juga dalam Al-Quran ada mengatakan gini, kalau di sekitar kita juga banyak yang berbuat maksiat, justru kita yang tidak berbuat maksiat kan terkena. Contohnya kan yang di Los Angeles lah, yang kebakaran banyak yang ini. Itu gimana tuh, Dok? Jadi gini ya nih ya, Allah cara menjelaskan itu ada di Al-Quran. Makanya Allah bilang akan terkena aja bukan hanya yang menimpa orang kafir aja, termasuk orang-orang sekitarnya. Surat 8 ayat 25. Bagaimana menghindarkan itu? Itu ada di surat 7 ayat 163, 165, 166. Yaitu pada waktu hari Sabat itu mereka mau ngambil ngambil ikan segala macam, ada orang yang nasihatin. Ya, yang nasihatin ini ditegur sama orang yang di yang menerima nasihat ini. Lu ngapain nasihatin gue sih? Supaya saya bisa bersaksi di hadapan Allah bahwa saya udah nasihatin. Supaya saya nanti nggak kena azab. Ya. Nah, pada waktu azab itu datang, orang nasihat ini nggak kena azab. Ya. Jadi supaya kita terlepas dari azab, kita harus memberi nasihat dengan Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, ya, bagaimana kita mau ngasih nasihat sementara kita nggak ngerti isi Al-Quran? Ya, kita nggak tahu isi Al-Quran begitu hebat. Ya, bagaimana saya tanya? Nah, jangan-jangan kita ngikut. Ya, kalau kita nggak ngerti, akhirnya apa? Nabi Musa aja dicoba, gagal hanya dengan 3 item. Ya, yang dicoba apa? Yang di luar dari jangkauan pemikiran dia. Ya, makanya waktu dicoba sama Nabi Khidir, dibilang, "Hei Musa, kamu pasti nggak lulus. Pasti nggak lulus deh. Itu belum dicoba loh." Sekarang pertanyaannya, ya, kita nih hanya baca Al-Quran, saya bilang nih, dari kalimat Al-Quran, surah 24 ayat 21, baca deh. Kamu tidak akan lulus sedikit pun sampai dunia ini kiamat. Baca deh, 24-21. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur, surat 24 ayat 21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.
Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Siapa nih? Siapa yang dimaksud kriteria Allah ini? Orang yang mau mengerti, yang mau meniru gayanya Rasulullah. Ya kan? Bayangkan, 3 item aja nggak lulus. Kita dicoba dengan 6.600 sekian ayat. Lulus nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Caranya supaya mungkin apa? Ngerti Al-Quran, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dituntut sama Allah, sehingga diberikan hikmah. Kalau kita akan selamat. Ya, kalau cuma baca mah, waduh. Iya, kadang-kadang gini dok, kan kita tahu tadi dokter juga menyampaikan ayat Al-Quran itu ada ya ayat muqamat dan Muhammad Mustafa bisa. mutasabah. Nah, sedangkan kita disuruh dalam Al-Quran juga afala taqilu dan afala tafakkarun. Nah, terkadang kan otak ini kan nggak bisa berpikir ini menyalahin. Nah, ini kan mesti dibimbing. Apakah dibimbing itu harus hidayah Allah atau yang dengan ilmu juga dok? Sekarang saya tanya, kalau kita nggak ngerti, tanyalah orang yang berilmu. Surat 21 ayat 7. Surat 16 ayat 43. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21, surat Al-Anbiya ayat 7. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, hai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Surat 16 43 sama seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita kalau nggak ngerti nih, di Al-Quran ini tafsirnya. Ya, oke, kita lihat sama Mr. Google. Masih belum puas juga nih. Kayaknya saya nggak seret nih. Kita cari lagi sama ayat Al-Quran yang lain. Sehingga jadi suatu cerita yang jelas. Makanya Al-Quran itu dibilang surat 14 ayat 52 menyelesaikan seluruh permasalahan. Menyelesaikan seluruh perselisihan. Surat 14 ayat 16 ayat 64, 64 ayat 16 ayat 39, surat 16 ayat 89. Sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak ngerti, bisa nggak menyelesaikan sempurna seluruh permasalahan? Surat 14 ayat 52, bacain Din. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 14, surat Ibrahim ayat 52. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Shadaqallahul azim. Penjelasannya sangat sempurna. Jadi kalau belum sempurna, kita susun jadi sempurna. Ya, belum jelas nih Al-Quran. Satu ayat yang lain juga jelas nih. Ya, contohnya nih, baca deh surat 16 ayat 103. Baca Din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16, surat An-Nahl ayat 103. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Coba baca tafsirnya Din. Baca tafsirnya, buka. Itu berkutat di bahasa ajam, berkutat di bahasa Al-Quran aja tuh. Sebetulnya Al-Quran udah jelas nih cara jelasinnya. Caranya bagaimana, Din? Gampang. Kita tinggal lihat aja.
Kalau seandainya orang dulu itu ya bisa nggak melihat bahwa orang dahulu dulu ngajarin Rasulullah bahwa di tempat lain itu ada gunung yang warna-warni, surat 35 ayat 27. Atau surat 35 ayat 12. Yang lautan itu dua rasa, asin sama tawar. Ada nggak orang dulu yang bisa membuktikan itu? Jelasan mana? Sama jelasan tafsir yang lalu-lalu sama kita lihat di Mister Google sekarang. Nah, jelasan mana saya tanya? Tafsir yang lalu, Dok. Yang sekarang lah. Tafsir yang lalu nggak ada jelasin begitu pakai ayat itu. Dia hanya membahas tentang bahasa ajam sama bahasa Arab aja. Kalau saya pandangannya sekarang memperkuat, Dok. Bukan begitu. Sekarang ini, kalau seandainya Panario baca begitu, makanya bukan tafsirnya deh. Bahasa ajam, bahasa Arab, bahasa ajam, bahasa Arab. Ya, orang bingung. Kalau Ya, bahasa Quran kan dokter jelas sudah jelasin surat Al-Baqarah. makanya di situ supaya lebih jelas digabungin sama ayat lain. Coba bayangin ya Panario ya. Profesor Kate Moore itu. Ya, begitu dia bikin tulisan buku apa Human Embryology, diledekin sama anak muridnya. Kate Moore, lu bikin begitu perlu waktu sekian tahun, ya, bikin buku, bikinin itu cuma dibahas satu ayat atau dua ayat di Al-Quran. Yang betul loh. Coba gue lihat ayatnya gini. Dibuka ayatnya tuh, surat 22 ayat 5 atau surat 12 ayat, surat apa? 22 23. surat 23 ayat 12-14. Ya. Ya, dia lihat, wah ini seperti gue yang tulis nih. Sialan gue sekolah begitu ini cuma dibahas satu ayat, terbuka di hatinya. Ya kan? Terus Profesor William Brown, ya, dia waktu nulis, dia neliti, dia kan ahli plantologi nih. Ya, ahli plantologi ini, ya, kemudian dia masuk keluar hutan nih. Masuk keluar hutan, terus sudah gitu dia teliti, ya, ternyata suaranya beda-beda. Kemudian direkam. Rekaman ini diterjemahkan di komputer, tulisannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bikin tulisan, diterangkan di dalam suatu seminar yang orang semuanya nggak ada yang bisa jawab selama 20-30 tahun. Ya, akhirnya datang kucuk-kucuk anak muridnya, lu ngapain lu meneliti itu? Itu udah ada di Al-Quran, surat 17, 44, 24, 41, 22, 18, bahwa semuanya bersujud sama Allah. Yang betul loh. Coba gue lihat. Ini apa dia? Masuk Islam. Kok begitu gampangnya? Gue riset 30 tahun nggak bisa. Ya, tapi hanya sekedar gitu. Kalau saya akan mengeksplor lebih lanjut. Mengeksplor lebih lanjutnya bagaimana, Din? Bisa nggak saya sebagai khilafah mengkomandoi ini dengan kalimat Al-Quran? Kan semua sama-sama sujud. Semua sama suara Al-Quran. Sementara kita sebagai khilafah. Makanya saya bikin energi rahmat Allah sama dengan resonansi dikali volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Terbayang nggak ya Tesla itu, William Tesla, dia menciptakan bandul yang untuk menghancurkan bangunan tinggi itu dengan kalimat menyatukan resonansinya. Dia ukur tuh resonansi bangunan ini, dia ukur ini, kalau ini samain, gue bisa ngancurin. Hampir hancur. Ya, nah diukur lagi frekuensi di manusia itu resonansinya berapa, diukur. Kalau seandainya bisa nggak ditingkatkan dengan kita ini, bisa. Semuanya diukur itu cuma satu. Nggak usah kita mengukur resonansinya, nggak usah mengukur segala macamnya. Yaitu apa? Dengan Al-Quran kita tahu semua. Contohnya apa? Kita waktu puasa. Terpikirkan nggak seluruh teori umat dunia ini yang hebat-hebat, profesornya bilang kalau kita kekurangan air akan rusak ginjal kan? Ya.
Iya kan? Ya. Kenapa nggak rusak ginjal kita puasa? Hmm? Ya. Nah, itu hebatnya. Itu menyatukan satu frekuensi. Ya, akhirnya apa? Orang bule meneliti namanya Profesor Yoshitsuru Yasumi untuk jadi otopagi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Stephen Hawking, dia bikin teori Big Bang. Ya, emangnya dia lihat nih proses terjadinya pembelahan bumi. Bisa ngeliat nih. Halo, Enggak. Ya, Belum. nggak lihat. bisa. Tapi Al-Quran udah bikin kan? Udah. Nah, 21:30. bahkan apa? Lebih luas lagi. Kalau kita bisa menghubungkan makna semua itu. Digabungkan makna surat 71:14. Penciptaan manusia bertahap juga, penciptaan bumi bertahap. Bagaimana kalau saya menggabungkan? Bisa nggak saya belajar? Bisa nggak saya ini? Emang ada di tafsir saat itu? Nggak ada. Ayo dong. Dengan kita seperti itu, kita mulai nih menjelajah pikiran kita dengan kalimat Al-Quran. Dengan kita kemauan untuk menjelajah dengan kalimat Al-Quran, kita akan dibimbing. Kita dibimbing analisanya. Makanya Allah bilang, Summa inna alaina bayanahu. Surat 79, dari ayat 16 sampai 19, Din. Itu ayat 19 yang tadi saya bacain. Ayat kiamah, surat kiamah. Iya. Surat 79 kan, An-Naziat. Surat Al-Qiyamah, surat 75. Oh, ya. 75. Mulai 16. Iya, mulai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamah. Mulai dari surat 6, ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau, hai Muhammad, menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena tidak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Enak? Tidak. Entar udah deh sampai situ. Ya. Enak nggak kalau Sudah 9. dituntun sama Allah yang menjelasinnya? Ya, pasti. Ya. Sekarang kita tinggal mikir nih. Bagaimana saya mau dijelaskan melalui tuntunan Allah? Kita harus berusaha. Sekarang berusahanya bagaimana? Sekarang saya tanya sama Herudin. Surat 6 ayat 160 baca, Din. Surat 6. Pembalasan 10 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Maka sedikit pun tidak dirugikan, atau mereka sedikit pun tidak dirugikan, tidak dizalimi. Sadaqallahul azim. Atau Al-Baqarah 261, 1 jadi 7, 700. Anda analisanya bagaimana? Oni, Ya, analisa dari ayat itu apa nih? ya filosofi Al-Quran dengan pemahaman rahmat Allah itu, Dok. Herudin apa analisanya, Din? Kalau Dede, Aswandi. ya, kalau berdasarkan nalar kita, memberi itu pasti rugi, mengeluarkan itu pasti berkurang. Tapi nalar Allah ya, ternyata berbeda. Selain itu apa, Din? Selain itu apa? Saya akan bertanya, hukum ini berlaku manusia sama manusia, manusia sama tumbuhan, manusia sama binatang, atau di dalam tubuh sendiri nih ada prinsip tolong menolong yang bisa didaur ulang jadi 10, bisa didaur ulang jadi 7 atau 700. Untuk penyakit mana? Apa strategi saya analisanya? Misalnya kita skin grab nih.
split thickness skin graft. Split thickness skin graft itu dalam waktu 1 bulan setelah epitelisasi bisa dipakai lagi. Ya, sekarang saya tanya, kalau full thickness itu bisa nggak? Untuk bisa ini yang mana yang saya bisa pakai? Misalnya untuk orang yang umur 60 tahun misalnya. Ya, 60 tahun ini misalnya saya pakai abdominoplasty untuk bikin payudara nih. Ya, bisa nggak saya pakai lagi? Yang kedua, apa strategi saya? Berapa lama bergelambirnya? Saya cocokin ini dengan teori recurrency cancer. Bisa. Makanya dituliskan di Al-Quran apa di ilmunya? Surah 45 ayat 3-6. Akan aku perlihatkan di segenap penjuru dirimu sendiri, perkisaran malam dan siang, perkisaran angin, perkisaran segala macam. Ya. Surah 3 ayat 3-6. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Coba baca. Ya. Surat Al-Jasiyah ayat 3-6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati, setelah kering, dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Sadaqallahul azim. Jadi ilmunya Allah ini ada di alam ini, ada perkisaran angin, ada di manusia, ada di tumbuhan, ada yang ini. Prinsipnya hampir sama. Nah, sekarang kita buktiin. Kan kita umat pertengahan yang tugasnya membuktikan. Al-Baqarah 143. Ya. Ya. Nah, itu. Makanya kita harus menggali seluas-luasnya. Ya. Yang menarik yang saya pernah ingat tuh filosofi Buah Melon dan Dr. Kurnia itu soal ekonomi. Saat ini tuh bisa diterapkan nggak tuh, Dok? Iya bisa, semuanya bisa. Al-Quran bisa diterapkan. Nah, ini kan sekarang kita sulit ekonomi nih. Kalau bagaimana implementasinya sebetulnya nih? Karena Filosofi Buah Melon itu. kita, sekarang saya tanya, buah melon itu ditunjukin sama Allah, dari satu buah melon itu dalam waktu 15 bulan, itu bisa menghasilkan triliunan buah melon. Ya, di tangan orang yang pintar. Di tangan orang pintar ini kita, misalnya pemimpin yang ngerti segala macam, seharusnya nggak boleh ada yang kelaparan. Ya, melon aja bisa ngasih contoh tangan orang pintar. Ya, nah ini gunanya. Makanya dititik beratkan itu pemimpin itu udah ada kriterianya. Ya, surah 28 ayat 4, surah 28 ayat 41, bukan yang pemimpin yang adu domba, bukan pemimpin yang membawa kita ke neraka, surat 6 ayat 123, bukan pemimpin yang membawa kita ke dalam penipuan, atau membawa kehancuran, surat 17 ayat 16. Tapi yang kita pilih kan itu. Ya, Bansos. Bansos, Selain malu lah. pinter dan Dok. Malu kalau penyelesaiannya dari bansos. Dok, Nah, selain pinter dan ini kan tidak hanya pinter aja, Dok. Pastinya juga amanah, Dok. Kalau pinter tanpa amanah, amsyong kita, Dok. ya iya satu paket lah. Yang disebut orang yang pintar itu bukan apa? Bukan pintar dari gelar, bukan pintar dari orang yang pintar dan berakal sehat itu yang menjalankan kalimat Allah. Orang yang hanya gelar aja itu dijulukin sama Allah bukan pintar. Lebih rendah daripada binatang. Iya. Ya.
Jadi lain. Ya, makanya Allah bilang di surat 3 ayat 190, baca deh. Yang disebut mempunyai akal sehat itu yang bisa melihat alam ini dengan akalnya sehingga mereka berkata, ayat 191-nya, ya Allah, engkau ciptakan ini tidak sia-sia, jangan kau masukkan aku ke dalam api nerakamu. Itu yang disebut orang berakal. Baca Dadin. Surat 3 ayat 190 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang belakang. 191. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Ya, minta perlindungan sama Allah supaya nggak masuk neraka. Itu yang disebut orang yang berakal. Yang lainnya apa? Lebih rendah daripada binatang. Udah titik. Yang lainnya adalah batil. Ya, akalnya sesat semua. Ya. Nah, Dok, ini tuh, apa? boleh nggak nambahin sedikit mengenai tadi Dokter Oni? Saya tertarik banget tentang cara metode membaca Al-Quran itu tidak hanya tahsin aja, Dok. Jadi kita harus memang belajar cari guru atau talaki. Talaki di situ kita harus membaca tempat keluarnya huruf, sama sifat-sifat huruf. Atau lagi juga cara membaca nun, sukun atau tanwin. Jadi kita mengerti sifat-sifatnya. Hati-hati atau membaca Al-Quran. Kul bisa kul makan, kul katakan. Jadi kita harus benar-benar belajar dan cari guru. Itu tadi intinya talaki. Selain diri kita tahsin, sama-sama harus punya guru juga, Dok. Itu juga sih saya masukkan buat Dokter Oni tadi tambahan, maaf. Kan ada di Al-Quran itu. Sekarang saya tanya. Ya, surat 81 ayat 27. In huwa illa dzikrul lil alamin. Surat 60 surat apa 68 ayat 52. In huwa illa dzikrul lil alamin. Surat 38 ayat 87. Kira-kira artinya kemana tuh, Adrian? Din, baca Din. Ya, 81 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takwir ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Shadaqallahul azim. Kenapa Al-Quran itu dibilangin bukan untuk apa bukan hanya muslim aja, seluruh alam. Udah linas. Jadi kesimpulannya apa? Semua orang punya hak untuk belajar Al-Quran. Semua orang punya hak untuk mendapat hidayah Al-Quran. Bagi orang yang mau belajar itu dengan nahwu sorof boleh-boleh aja. Ya. Sekarang ini udah komplit semua, udah ada artinya semua, ya. Kalau saya mikirin, oh ini yang tadi artinya beda, ini artinya beda, panjangnya beda, udahlah kita satuin aja di situ. Cuman kita nyusunnya apa maknanya ini. Ya, kalau kita sekarang saya tanya, orang yang tahu nahwu sorof bisa mengartikan luar biasa Al-Quran itu? Nasrani. Nasoro. Beda lah, Dok. Jelas Ya. beda itu, Dok. Maka itu boleh bagus, tapi saya ini mau cepet. Ini saya ini Al-Qurannya udah artinya saya iniin apa? Saya gabungkan, saya iniin segala macam, saya lompatin semua. Ya, kalau mau yang mau tahu nahwu sorof bisa menerjemahkan itu lebih, ya silakan aja, nggak ada masalah kok. Ya, nggak ada masalah. Takut waktunya saya habis. Ya, makanya saya uber waktunya. Saya punya target.
Kayak Zaki Naik punya target 4 tahun, oke. Saya niru Zaki Naik 4 tahun. Target saya. Ya, sehingga enak belajarnya. Ya, apalagi sekarang udah ada Mr. AI. Udah belajar aja sih itu. Mau apa bikin makalah? Saya sering ngetes tuh AI itu sama istri. Ini apa hubungannya nih sama ini? Nggak ngerti deh. Ini apa ini? Bahkan apa? Ada yang di ChatGPT itu, AI, lu bisa nggak buat satu ayat? Nggak bisa. Berarti dia di bawah Al-Quran. Nggak bisa sama sekali. Mendingan saya belajar Al-Qurannya. Ya, saya juga pernah ngetes AI, Dok. Saya tanya jawabannya salah. Nah iya, makanya. Jadi ini Al-Quran ini melintasi dunia komputer semuanya. Ini yang Ya, sekarang mau nggak kita buka itu aja. Kalau nggak mau ya udah. Ya, itu gunanya kita belajar analisa. Ya, analisa kita, maaf sekali lagi, masih jeblok semua. Ya, jeblok. Sorry, maaf. Ya, karena kita nggak melatih. Ya, cobalah latih analisa, ya, sehingga kita terbiasa. Ya, kalau untuk latihan itu di mana? Al-Quran. Al-Quran itu ribuan analisa, jutaan analisa, ya, yang kita bisa gali. Ya, pasti kalau belum terbiasa pasti buang dengan Al-Quran. Analisanya jeblok semua. Ya, jeblok semua. Ya, ini sumber analisa. Ya, misalnya nih saya kasih tahu, ya, analisanya nih, ya, surat 59 ayat 21, coba baca dia. Al-Quran ini waktu ditawarkan ke langit dan bumi nggak ada yang berani. Hanya manusia yang berani menerimanya, surat 33 ayat 72. Analisa dari situ apa? Di Aswandi, Panario, analisa dari situ apa? Padahal kata Allah surat berapa? 79 ayat 27, antum asadu holkun amin sama ubanaha. Pencipta langit dan bumi itu lebih hebat daripada penciptaan manusia. Apa analisa kita? Apa analisa kita? Itu surat Al-Isra ayat 7 ya, Dok. Apa? Surat 7927. Al-Isra, bukan. Bukan, Ahsan. 7927. dokter pertanyaan kenapa manusia menerima amanah kan gitu ya? Iya. Sedangkan langit dan gunung ini nggak berani. Ya. Kalau Analisanya ada kalau jawaban singkat sih kalau sekilas belum merujuk Quran, gunung, langit, dan satu lagi itu menerima amanah, tentu agak aneh menurut logika kita. Kedua, tapi di surat Az-Zariyat kan Allah udah jelas. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu satu. Tadi dokter bilang sabalillahi ma fis samawati wa semua bertasbih pada Allah apa yang di langit dan bumi. Itu masing-masing udah ada tata cara. Itu dong. Jadi secara logika kita ada surat Az-Zariyat. Kemudian surat Al-Baqarah wa qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah fil ard. Itu udah ayat-ayat yang menunjukkan sepantasnya manusia yang memang pantas walaupun dia di dalam doifa, jahil, segala macam. Itu pertimbangan saya dari sudut analisanya secara ringkas saja. Analisanya secara ringkas saja apa? Apa karena Pak Ustadz, apa karena manusia itu punya akal? Jadi dia itulah memang manusia di dalam kalau penciptaan saya ada 4 software. Kalau saya analisanya berarti dengan kalimat Al-Quran ini, ya, dengan seizin Allah ini, saya sebagai khilafah, saya bisa mendudukan langit dan bumi semua. Ya, itu analisanya. Berarti dia tunduk
Makanya pada waktu Umar bin Khattab berdiri di kaki di Gunung Uhud, waktu itu ada gempa. Uhud, diam kamu. Yang berdiri di atasmu ini adalah orang yang sahabat Rasulullah, yang menjalankan kalimat Al-Quran, yang bersedia mati syahid. Diam langsung. Ya, kenapa? Al-Quran hebat. Bagaimana dalam bentuk nyatanya? Yaitu menyatukan satu resonansi. Ya, itu analisa. Berarti memang manusia ini harus bisa lebih hebat dari gunung dan itu ya, lebih kuat kalau kita bisa memahami Al-Quran. Iya, Kebaguannya itu. saya mikir ya, Profesor Suryo Sumi sama Profesor Paul Dirac, dia menciptakan fusi nuklir berdasarkan ilmu pasangan-pasangan surat 36 Suryo Sumi Al-Baqarah 183 dapat hadiah Nobel. Itu satu ayat. Bagaimana 6.660 ayat nih? Ya, saya bisa ditimpuk hadiah Nobel. Belum antara ayat satu dengan ayat yang lain. Belum ayat satu digabungin 2 ayat lain. Belum ayat satu dengan 3 ayat lain. Waduh, luar biasa ini. Itu kan analisa. Hah? Ya, Kalau saya beda dikit tuh, Dok. dari situlah kita gali. Sehingga apa? Dengan Al-Quran ini membatasi, sekarang saya tanya. Surat 43-48, coba tanya. Baca, Din. Mengenai mukjizat. Nah, mukjizat yang luar biasa kan Al-Quran? Ya. Ya. Nah, sekarang dihubungkan dengan surat 29 ayat 14. Umur 950 tahun umur Nuh. Nah, apa analisanya dari situ? Dengan Al-Quran? Kita tidak butuh waktu yang banyak untuk tahu lebih banyak. Nah, karena udah dicoba sama Allah, umurnya banyak pun gagal. Badan tinggi pun gagal. Dengan Al-Quran ini, Rasulullah umurnya yang cuman berdakwah 23 tahun, luar biasa. Itu analisa itu. Ya, hanya dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat. Analisa lagi. Ya, surah 25 ayat 32, baca di. Surat 25 Al-Furqan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar Allah memperteguh hatimu, hati Nabi Muhammad dengannya. Dan Allah membacakannya dengan secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Sadaqallahul-azim. Dihubungkan dengan 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Apa analisanya? Yang bertahap-tahap itu nanti akhirnya akan disempurnakan. Pak Naryo, apa analisanya, Pak Naryo? Kalau sebelum analisa saya cuma mau coba bandingkan Nabi Jangan Musa. pendapat orang. Bukan, Nabi Musa kan jelas dapat kitab Taurat utuh. Yahya dapat hikmah langsung dari Allah langsung. Jangan dibahas ke situ, ini enggak ada hubungan Nabi Musa, Nabi ini segala macam dengan ayat itu apa? Kalau saya analisanya, Rasulullah itu diturunkan bertahap aja bisa hebat. Sementara saya nih udah komplit ini kok nggak hebat-hebat gitu. Seharusnya lebih hebat kan? Setuju nggak? Nah itu ada bab, maaf Dok, di dalam bab kemuliaan antara Rasulullah, Nabi, dan manusia itu berbeda. Kalau Nabi yang jelas pilihan Dok. Kemudian kecerdasan dari Allah juga. Kemudian pilihan. Nah, ini anugerah.
Sedangkan manusia kemuliaan kayak dokter itu kan dicari hidayah. Kalau nggak dicari tentu berbeda dokter sama saya atau dokter dengan yang lain. Inilah Jangan dokter kita jangan terangkat. jangan berstatement seperti itu. Nanti kita menghukum diri kita sendiri. Karena Enggak Rasulullah mas, udah bilang, Rasulullah itu manusia sama seperti Anda. Ya, dia kelebihannya dididik Al-Quran melalui malaikat Jibril. Ya, nah ini harus kita tiru analisanya. Mungkin Pak Ustadz ya Pak Ahmad Kurnia, barangkali kalau memang pun kita ada kemauan untuk belajar, kadang-kadang kemampuannya itu menganalisis atau kehidupan dengan Al-Quran, bagaimana menghubungkannya itu kita kemampuannya itu yang sulit Pak Ustadz. Ya harus belajar punya target. Kita yang selama ini belajar ini nggak pernah punya target dan tidak pernah menganalisa. Menerima aja. Kalau saya maaf sekali lagi. Waktu saya ditanya sama Dokter Asdi, Dokter Kurnia, Anda kalau lulus, Anda mau ngikuti gaya siapa? Enggak, saya nggak ada yang mau ngikutin siapapun. Kalau saya ngikutin, maaf sekali lagi ada Propolis ini. Kalau saya ngikutin gaya Propolis, bagaimana saya mau mengorbit melebihi Propolis 25 tahun saya di atas Propolis. Propolis di atas 25 tahun di atas saya. Ya, saya ada sesuatu yang istimewa. Ya, sama aja kayak saya belajar Al-Quran. Ya, misalnya saya jadi patokan standar apa? Adi Hidayat, nggak pernah saya seperti pikiran Adi Hidayat. Ya, kalau saya ngikutin gayanya Adi Hidayat. Atau Abdul Somad, nggak pernah saya, bukan saya sombong ya. Saya harus ada yang istimewa. Yang harus saya bisa sampaikan. Ya, saya mau ngikutin gayanya tafsir apa Al-Qurtubi 22 jilid. Nggak mau saya. Cuma saya lihat, oh gayanya begini, insya Allah saya bisa. Ya, itu. Saya nggak mau berada di bayang-bayang ini. Ya, saya harus bisa menggali. Nah, dari saya berniat seperti itu, kan Allah udah bilang, aku yang akan menerangkan. Summa inna alaina bayanan. Udah. Ya, kita nggak pernah sekali lagi ke situ. Ya, kita selalu menghukum diri kita sendiri. Ya, nggak pernah dapat jadinya. Ya, kayak saya maaf sekali lagi. Saya beli buku textbook tuh, Mateus. Ya, harganya 17,5 juta, 8 jilid. Ya, saya target saya apa? Saya beli buku udah mahal nih. Sedangkan ini harganya kalau saya bisa olah bisa jadi jutaan uang, miliaran uang, atau miliaran pahala. Kalau saya menunda-nunda, bahaya saya. Saya punya target 3 bulan selesai. Saya bisa ceritain. Ya, coba loh. Maaf, banyaknya anak murid saya. Anda sanggup nggak baca buku misalnya yang anak murid saya yang buku di onkologi? Anda sanggup nggak baca Davita 2 bulan? Atau saya sih 2 minggu waktu itu baca. 2 minggu atau 3 minggu. Ya, saya bisa cerita. Bukan saya pintar, enggak. Niat saya. Ya, niat saya, terus target saya tercapai. Ini kita nggak pernah punya target. Saya dulu waktu mau bikin buku, setahun itu 3 sampai 4 buku di atas 300 halaman. Bayangkan, saya ngetik tuh sehari bisa 10 sampai 15 lembar. Siapa yang buktiin? Ya, tercapai. Sekarang ada nggak kita seperti itu? Enggak. Apalagi sama Al-Quran. Kalau saya di buku ini Al-Quran ini, udah sampai mungkin 30.000 halaman. Ya, yang udah saya kasih itu berupa kisi-kisi itu 3.000 halaman. Yang berupa PowerPoint belum saya iniin. Kalau saya Pak masukin, Ustadz, hah?
tanya Pak Ustadz apa waktu Pak Dr. Ahmad Kurnia membuat buku-buku dan tulisan-tulisan itu ada pembimbingnya atau memang belajar sendiri Pak? Kan udah Ustadz, ada terima Mr. kasih. Google, Mr. YouTube. Oh, oke. Ya, baiklah. Ya, sekarang saya tanya, ya, Mr. GGBT ini, ya, atau Mr. YouTube atau Google, ya, ada nggak yang apa? Seperti Mr. Google tuh, seret, sederetan. Dia Mr. Google gampang tuh, seret, analisanya dapat nggak? Enggak. Ustadz apa nih? Seret, sederetan. Analisanya dapat nggak? Enggak. Jadi ada nilai yang istimewa dari analisa ini. Itu yang harus kita uber. Ya. Itu yang harus kita uber. Itu yang kita kurang. Betul ya? Orang bule yang udah hebat. Bayangin satu ayat aja bisa jadi Nobel. Ya Allah. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, Tapi ada juga dok peranan DNA. Beda-beda orang. iya Prabowo kan kalau DNA-nya katanya kalau dengar lagu dia terus joget. Ya. Makanya itu semua kayak DNA, itu semua itu ada di Al-Quran. Setiap orang itu bawa sifat masing-masing. Ya. 1784. Sifat masing apa? Misalnya untuk pasangan-pasangan. Ya. Surah berapa, Dit? Surah 30 ayat 21. Ya. Terus surah 25 ayat 74 untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Terus sudah gitu apa? Untuk rezeki ada surat 11 ayat 6. Untuk matinya ada surat 6 ayat 2. Untuk kode pembangkitannya udah ada. Dari Turang Surbi surat 81 ayat 5 sampai 6 atau surat 4 ayat 54 ada. DNA-nya nanti yang bakal dibangkitkan. Jadi semuanya ada. Itu genetik semua. Orang mengevaluasi genetik nih. Kode mati. Di mana matinya apa besok milik kamu itu ada di Al-Quran surat 31 ayat 34. Apakah kamu tahu besok milik kamu? Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Tapi orang bule ini menelitinya apa? Dijadiin duit tapi salah menganalisanya. Ya. Nah, ini ya makanya supaya kita nih bule lagi ngomong apa ngalor ngidul ngebohongin kita nih hanya dengan Al-Quran ngelihat gak ada jalan lain. Ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Ya dok. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih pada Dr. Ahmad Kurnia atas kajian pada pagi hari ini. Demikianlah kajian subuh kita pada hari ini. Semoga semua kegiatan kita dari awal hingga akhir untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita dalam mentadabburi Al-Quran, mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama melafazkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Doni, Dokter Oni, terima kasih Pak Doni. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia, Dr. Doni, Dr. Auni, Dr. Harman, semua.